Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Swenhadi. Metodologinya Bapak Sunario Swenhadi digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas cara untuk mengekspresikan keinginan kita supaya orang lain lakukan. Kalau dalam bahasa Inggris Anda tahu kalimat seperti ini ya. Kalau begini ya, saya mau supaya kamu mencuci piring ya. I want you to wash the plate. Atau ini, dia laki-laki mau supaya dia perempuan membaca teks ini. He wants her to read this text. Itu susah ya dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Rusia sama seperti dalam bahasa Indonesia. Kata ganti orang tidak usah berubah sesuai dengan kasus. Jadi nominatif sama nominatif ya. Coba ya di sini ya, ti di sini, pi di sini, ya di sini. Satu kalimat tapi semua kata ganti orang dalam nominatif, dalam kasus nominatif. Jadi kalimat seperti ini, saya mau supaya kamu mencuci piring, itu satu kalimat terdiri dari dua klausa ya. Klausa utama saya mau, itu klausa utama, dan klausa bawahan supaya kamu mencuci piring, itu klausa bawahan. Anda sudah tahu klausa utama dan klausa bawahan dalam bahasa Rusia harus di antara mereka menulis koma. Skemanya seperti ini ya. Subjek di sini. Terus kata kerja mau harus mengambil dalam present tense ya. Saya mau itu present tense. Mau untuk present tense untuk saya хочу ya. Kamu mau, ты хочешь. Dia laki-laki mau, он хочет. Dia perempuan mau, она хочет. Dia netral mau, kalau binatang mau, оно хочет. Mereka mau, они хотят. Kami kita mau, мы хотим. Terus Anda mau, вы хотите. Itu present tense bentuknya, mau. Habis itu plus koma ya, di sini harus koma. Saya mau koma supaya bla bla bla. Я хочу, запятая, кома, bahasa Rusia, запятая. Запятая, чтобы ты, supaya, dalam bahasa Rusia itu kata чтобы, чтобы. Itu kata konjungsi, ya, kata konjungsi, чтобы, supaya. Чтобы, kamu, ты. Terus ada kata kerja, ya, di sini, ты, nominatif ya, di sini. Nama orang bisa чтобы di sini Violeta ya, bisa juga kalau nama orang, atau langsung kata ganti orang ya, kata ganti orang dalam nominatif dan plus kata kerja dalam waktu lampau. Sesudah di sini sesudah di sini kata kerja dalam waktu lampau, bentuknya perfektif, harus bentuknya perfektif. Dan kalau kita melihat ya, satu kalimat terdiri dari dua klausa. Dalam setiap klausa ada subjeknya. Di sini subjeknya saya mau ya, subjek saya dan kata kerja mau. Dalam klausa bawahan juga ada subjeknya. Kamu mencuci piring. Di sini ada subjek, di sini subjek, di sini kata kerja, di sini juga kata kerja. Tapi di klausa utama kata kerja dalam present tense, saya mau itu present tense. Tetapi yang di sini kata kerja past tense, waktu lampau ya. Kalau kita mengucapkan keinginan apa yang kita sekarang mau, saya mau supaya kamu mencuci piring. Ya, kalau saya menceritakan tentang apa yang saya telah mau ya pada masa lampau,
Tentunya di sana harus menggunakan di sini kata kerja past tense ya. Tergantung perempuan atau laki-laki. Kalau Violeta telah mau, хотела ya. Diakhiri la karena perempuan. Kalau laki-laki хотел. Kalau Anton telah mau, Anton хотел. Ya, jadi itu tentang past tense. Tapi itu present tense ya. Itu keinginan yang kita mau sekarang ya, orang lakukan sekarang. Jadi я хочу, чтобы ты помыл, mencuci, помыл. Itu perfektif, bentuk perfektif. Dari mana kita tahu bentuk itu perfektif? Di sini ada awalan kata kerja po, bacanya pa. Kenapa? Karena penekanannya pada huruf u. Kalau bentuk imperfektif, mencuci dalam past tense, mыл aja. Dan juga di sini perhatian, kalau kamu adalah laki-laki, cocok помыл. Kalau kamu adalah perempuan, lain karena past tense harus tambah huruf a ya. Ты помыла. Itu tergantung kepada siapa saya katakan, kepada siapa. Kalau kamu adalah laki-laki, benar помыл. Kalau kamu adalah perempuan, jadi di sini помыла karena past tense ya. Kita di sini menggunakan past tense. Dalam past tense sangat penting ya, itu jenis kelamin subjeknya. Jadi saya mau supaya kamu mencuci piring. Я хочу, чтобы ты помыл тарелку. Kalau тарелка itu plate, ya itu piring. Тарелка, nominatif, berjenis kelamin perempuan. Kalau di sini тарелка huruf a yang terakhir diganti dengan huruf u. Kenapa? Karena kasus akuzatif. Kenapa kasus akuzatif? Karena ada subjek, ada kata kerja, ada objek penderita, ya. Objek penderita selalu dalam kasus akuzatif. Jadi, contoh nomor 2, kamu mau supaya saya membeli beras, ya. Kamu mau. Ты хочешь, ya, хочешь present tense untuk kamu. Ты хочешь, чтобы я, supaya saya, чтобы я купила рис. Jadi saya, maksudnya saya perempuan, ya. Karena diakhiri la, kata kerja diakhiri la, itu untuk perempuan past tense. Чтобы я, maksudnya ya, Violeta, я купила рис. Ya, купила past tense, рис. Juga bentuk perfektif, karena покупать imperfektif, купить perfektif. Kita mengambil perfektif dan membuat past tense. Рис. Di sini juga ada penjelasan. Рис itu dari bahasa kata yang datang ke bahasa Rusia dari bahasa Inggris ya. Рис itu rice. Rice bisa beras dan bisa nasi. Di sini ada beda ya di Indonesia. Nasi sama beras beda, tapi bahasa Rusia semuanya rice. Beras, rice, dan nasi juga rice. Lagi, dia laki-laki mau supaya dia perempuan membaca teks ini. Он хочет, present tense, ya, чтобы она прочитала этот текст. Прочитала этот текст. Он хочет, present tense, чтобы, supaya dia perempuan, она прочитала, diakhiri la karena dia perempuan, прочитала. Di sini juga kita melihat itu kenapa perfektif ya? Karena ada awalan kata kerja pro, tapi bacanya pra. Kenapa? Karena прочитала penekanan di sini. Karena itu bentuknya perfektif. Kalau bentuk imperfektif, jadi begini, читала. Perfektif, прочитала. Teks ini, этот текст. Di sini ada kata penunjuk ya, kata ganti penunjuk. Этот текст. Текст berjenis kelamin laki-laki, karena itu jadi этот текст. Ya, teks ini. Этот текст. Kita sudah belajar peraturan tentang kata ganti penunjuk, sudah tahu. Sudah ada video di channel ini.
Dia perempuan mau supaya saya membantu, ya, supaya saya membantu. Она хочет, чтобы я помогла. Di sini juga ya artinya saya adalah perempuan. Karena itu помогла, помогла. Она хочет, чтобы я помогла. Juga perfektif, ya, karena ada помогать, ada помочь. Dari помочь, помогла. Terus lagi, dia binatang, kalau dia binatang, mau supaya saya membelai dia. Jadi kalau tentang kucing, ya, atau tentang binatang yang lain yang suka membelai, ya, suka membelai kucing ini, atau hewan yang lain yang suka dibelai oleh orang, itu оно хочет, чтобы я погладила. Pagladila, membelai, pagladila. Его. Kita sudah tahu kalau kata milik, kata ganti milik, cuma 3 huruf, ya. Его, bacanya его. Itu video 77, ya. Ada peraturan tentang ini. Его. Contoh nomor 6. Kami atau kita mau Anda bekerja di sini. Мы хотим, чтобы вы, Anda dengan hormat kalau satu orang atau kepada orang, mengatakan kepada orang, banyak orang, jamak. Мы хотим, чтобы вы работали здесь. Мы хотим, чтобы вы работали здесь. Contoh lagi nomor 7. Anda mau supaya kami atau kita pergi ke Bali. Вы хотите, Anda mau, вы хотите, supaya kami pergi ke Bali. Чтобы мы поехали, past tense jamak, ya, diakhiri dengan li, поехали. Поехали на Bali, ya. Dalam bahasa Rusia di sini penekanannya pada huruf A, na Bali. Kalau bahasa Indonesia Bali, ya, orang bilang Bali. Tidak ada penekanan, ya. Huruf A juga, huruf I juga mendapat penekanan. Bahasa Rusia di sini pada huruf A. На Bali. Вы хотите, чтобы мы поехали на Bali. Contoh yang berikutnya, mereka mau supaya saya, ya, saya membeli mobil ini. Они хотят, mereka mau, они хотят, чтобы я kupila, past tense, kупила. Kalau saya adalah perempuan, ya, karena itu diakhiri dengan la, ya kупила. Tetapi kalau laki-laki, kупил, diakhiri dengan l. Kalau saya adalah laki-laki, jadi begini, они хотят, чтобы я купил. Kupila, di sini kupila maksudnya Violeta atau perempuan yang lain. Они хотят, чтобы я купила mobil ini. Эту машину. Mobil ini kalau nominatif, эта машина. Dalam kasus akuzatif menjadi эту машину. Kenapa akuzatif? Karena mobil ini adalah objek penderita. Karena itu akuzatif. Terus saya mau supaya mereka membeli mobil ini. Я хочу, чтобы они, supaya mereka, чтобы они купили, diakhiri li karena mereka jamak banyak, ya. Купили эту машину. Kalau kita mau mengucapkan keinginan supaya orang yang lain lakukan apa-apa, itu positif, ya, kalimat positif. Kalau kita tidak mau mereka lakukan apa saja atau sesuatu, jadi kita menggunakan kata tidak. Saya tidak mau supaya kamu bla bla bla. Saya tidak mau, kamu tidak mau supaya dia bla bla bla. Jadi tidak, kata tidak kita menulis di sini, ya, setelah subjek sebelum kata kerja. Jadi di sini nie, ya, nie, kita sudah tahu yang nie
itu tidak. Pengucapannya ni, karena nie tidak, huruf y di sini tidak mendapat penekanan. Karena itu pengucapannya ni. Jadi begini, saya tidak mau supaya kamu mencuci piring. Я не хочу, ни, ya. Bunyinya i, bukan ye, bukan не хочу. Ни, я не хочу. Я не хочу, чтобы ты помыл тарелку. Ты не хочешь, чтобы я купила рис. Он не хочет, чтобы она прочитала этот текст. Она не хочет, чтобы я помогла. Оно не хочет, чтобы я погладила его. Pagladila его, ya, его, kalau его, ya, membelai dia itu on, ya, dalam nominatif. Его jadi dalam akusatif karena adalah objek penderita, ya, objek penderita. Его itu dia laki-laki. Kalau nominatif on, kalau akusatif menjadi его. Его. Terus, мы не хотим, чтобы вы работали здесь. Вы не хотите, чтобы мы поехали на Бали. Они не хотят, чтобы я купила эту машину. Я не хочу, чтобы они купили эту машину. Terus, kalau kalimat tanya Anda sudah tahu, ya, dalam bahasa Rusia tidak ada kata kerja yang bisa bantu untuk menyusun kalimat tanya. Cuma dengan suara orang dan intonasi. Penekanan intonasi pada kata semantik yang makna, ya. Apakah saya mau atau tidak mau supaya orang melakukan ini. Jadi, sekarang saya menyusun kalimat tanya, ya. Anda dengar my pronunciation and dan Anda bisa ikut pengucapan saya. Я хочу, ya, penekanan di sini, penekanan intonasi. Supaya menyusun kalimat tanya. Я хочу, чтобы ты помыл тарелку. Ты хочешь? Coba ikut saya. Ты хочешь, чтобы я купила рис? Он хочет, чтобы она прочитала этот текст. Она хочет, чтобы я помогла. Оно хочет, чтобы я погладила его. Мы хотим, чтобы вы работали здесь. Вы хотите, чтобы мы поехали на Бали? Они хотят, penekанannya, они хотят, чтобы я купила эту машину. Я хочу, apakah saya mau, ya? Я хочу, чтобы они купили эту машину. Sudah, silahkan catat bahan ini. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian, atas Anda sangat rajin untuk belajar bahasa Rusia. Ya, saya sangat senang peserta yang belajar bahasa Rusia di channel ini suka belajar bahasa ibu saya dengan saya, ya, bahasa Rusia dengan saya. Terima kasih banyak, большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.